Keris merupakan hal yang tak terpisahkan dari budaya masyarakat Jawa. Tidak terkecuali dengan para wali, mereka diantaranya juga memiliki keris pusaka yang cukup termasyhur akan kesaktiannya. Keris apa sajakah itu? Mari kita ikuti kisahnya. Keris Kalamunyeng. Keris ini dimiliki oleh Sunan Giri. Dikisahkan pada suatu hari pasukan Majapahit hendak menyerang Giri. Penduduk Giri dibuat ketakutan dan merasa panik. Kala itu Sunan Giri yang sedang menyalin Al-Quran mendengar suara teriakan penduduk. Sontak ia melemparkan penanya ke udara. Sembari berdoa, tiba-tiba pena tersebut menjelma menjadi sebuah keris. Keris tersebut terbang sembari berputar sehingga melukai bahkan membunuh prajurit Majapahit. Mereka yang selamat pun lari kocar-kacir. Selang beberapa lama, keris itu kembali ke tempat Sunan Giri dengan berlumuran darah. Melihat hal tersebut, Sunan Giri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah terjadi. Kemudian Sunan Giri memberi nama keris tersebut Kalamunyeng, yang berarti pena yang berputar. Keris Pasopati milik Sunan Bonang. Dikisahkan pada suatu hari Sunan Bonang memanggil Ki Suro. Dia diminta membuatkan pisau sunat dari tombak pusaka. Namun oleh Ki Suro, tombak tersebut malah dibuat keris yang berbentuk sengkelat. Kemudian Sunan Bonang meminta dibuatkan lagi dari sisa tombak. Namun lagi-lagi Ki Suro malah membuat keris yang berbentuk Pasopati. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan, namun Sunan Bonang tetap menerima kedua keris tersebut. Namun hal buruk justru terjadi kepada Ki Suro. Ia mengalami kebutaan setelah menyelesaikan keris Sunan Bonang, sehingga ia tidak lagi dapat membuat keris. Selanjutnya, keris Kantanaga. Keris ini milik Sunan Gunung Jati yang didapat ketika beliau berzikir di malam hari di bulan Ramadan. Keris ini muncul di hadapan beliau tepat di malam Lailatul Qadar, tanpa gagang dan sarung. Keris ini dinamakan Kantanaga karena pada saat kemunculannya timbul suara seperti ular besar yang jatuh dari langit. Sunan Gunung Jati meminta salah satu muridnya, yaitu Ki Bengkok, untuk membuatkan sarung dan gagang keris. Ada kisah yang menyebutkan keris inilah yang digunakan untuk mengeksekusi mati Syekh Siti Jenar. Keris Setan Kober. Keris buatan Empu Supa ini sangat sulit tertandingi. Awalnya keris ini dimiliki oleh Sunan Kudus sebelum akhirnya diwariskan kepada muridnya, yaitu
Arya Penangsang. Keris ini dikatakan keris yang haus darah karena menewaskan orang penting pada masanya. Di antaranya Raden Kikin, Sunan Prawoto, Kiai Pleret, dan Arya Penangsang, sang pemilik keris tersebut, yang ia gunakan saat perang tanding melawan Sutawijaya atau yang dikenal Panembahan Senopati. Seperti halnya keris terkutuk lainnya, kemungkinan keris ini dimusnahkan agar tidak berdampak buruk. Selanjutnya keris Kiai Carubuk. Keris milik Sunan Kalijaga ini juga merupakan buatan Empu Supo. Awalnya Sunan Kalijaga meminta dibuatkan keris untuk menyembelih kambing. Ia memberikan bahan sebesar biji asam Jawa. Awalnya Empu Supa ragu dapat membuat keris dengan bahan sebesar itu, namun akhirnya ia berhasil melakukannya. Karena bentuknya yang indah dan cantik, kemudian Sunan Kalijaga menyimpan keris tersebut. Keris Kiai Carubuk adalah keris yang dapat menandingi kesaktian setan kober. Kemudian keris tersebut diwariskan kepada muridnya, yaitu Raden Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Demikian kisah keris pusaka yang pernah dimiliki oleh para wali. Sekian cerita kali ini, jika ada kekurangan mohon dimaafkan.